Ulasan Media. Rekan Dakta, saat kita masuk di segmen ulasan media bersama wartawan senior Bapak Cahya Gunawan. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi. Selamat pagi Pak Cahya, kita membahas terkait dengan direktur baru dari Garuda ini. Kayaknya bongkar pasang, kemudian apa mereka juga sudah melakukan yang terbaik untuk maskapai kita ini Pak? Ya, ini di rute Garuda yang lama ini belum genap 1 tahun. Nanti November itu 1 tahun. Tapi sudah diganti oleh Majen Purnawirawan TNI Glenn Kairupan. Glenn Kairupan ini adalah bekas tentara, artinya purnawirawan tentara, yang waktu di Akmilnya itu seangkatan dengan Pak Prabowo, angkatan 73. Dan udah kita tahu dong kalau misalnya angkatan 73 berarti umurnya udah seperti Pak Prabowo. Iya, benar. 70-an lebih. Nah, jadi menurut saya ini perusahaan BUMN yang sekarang itu di bawah Danantara harusnya kan dikelola secara profesional dan menunjuk direksi berdasarkan meritokrasi. Jadi bukan berdasarkan perkoncoan seperti ini. Apalagi Garuda Indonesia ini kan sudah go public ya. Ya. Jadi kalau misalnya market atau di pasar modal itu para investor ini bereaksi negatif terhadap sosok di rute Garuda yang baru yang tidak punya track record di dunia penerbangan, kemungkinan akan menimbulkan sentimen negatif di kalangan investor di pasar modal. Karena tantangan dan persoalan di PT Garuda itu sangat banyak sekali. Terutama masalah pembenahan utangnya. Itu yang dari periode ke periode selalu persoalan Garuda ini yang selalu mengemuka adalah soal keuangan. Jadi menurut saya penempatan Glenn Kairupan di PT Garuda itu tidak berdasarkan profesionalitas dan meritokrasi. Jadi menurut saya Pak Prabowo sangat mengambil resiko sangat besar dengan menunjuk temannya yang tidak punya pengalaman. Kalau menurut saya tidak ada track recordnya sepanjang pengamatan saya, tidak ada jejak Pak Glenn Kairupan di dunia maskapai gitu. Dan ini menurut saya sangat mengkhawatirkan ya, sebuah BUMN di bidang maskapai dikelola oleh orang yang tidak tepat untuk mengelolanya di situ. Jadi sayang gitu, nama Garuda yang sebenarnya secara operasional sudah relatif bagus, tapi dalam hal manajemen, artinya manajemen itu dalam pembayaran utang, pengadaan pesawat itu masih ada persoalan kan. Nah itu masih ada persoalan, tapi kemudian ditunjuk orang yang asal tunjuk. Kalau menurut saya sih asal tunjuk ini, tidak berdasarkan seleksi yang ketat gitu. Seharusnya ya walaupun di situ Rosan bilang bosnya Danantara bahwa di Garuda tuh sekarang dibantu oleh 2 orang profesional yang pernah lama bekerja di Singapore Airlines dan dari Qantas ya Airlines. Nah, tapi kan yang lebih menentukan di rute-nya. Jadi menurut saya seharusnya sosok seorang direktur utama itu mencerminkan orang itu memang portofolio dan pengalamannya itu memang lama di dunia maskapai. Tapi tiba-tiba ini Glenn ini kan maaf saya bukan merendahkan ya. Dia pensiunan Majen Tentara Bintang 2 dari Angkatan Darat dan tidak ada sejarahnya dia berkecimpung di dunia Angkatan Udara. Kalau misalnya TNI AU ya. Let's say Angkatan Udara ya dari TNI AU sih nggak masalah. Purnawirawan juga. Tapi sekali lagi yang dipentingkan bukan latar belakang dia pernah di Angkatan Udara atau bukan, atau tentara atau bukan. Yang penting dia memahami gitu loh. Apalagi udah sepuh itu kan daya pahamnya, daya ininya kurang, Mbak. Benar. Jadi menurut saya ini perkoncoannya tidak tepat nih Pak Prabowo dengan menunjuk Glenn Kairupan sebagai dirut Garuda. Saya kira itu Mbak Ulfi. Baik. Ini konco-konco ataupun teman-teman Pak Prabowo semuanya dibawa di MBG, kemudian di Garuda, belum lagi tempat lainnya TNI. Jadi kan masyarakat sebenarnya kita ini meskipun mereka sudah purnawirawan ya, apakah ini zaman militer lagi kan seharusnya memang
ya kalau meskipun dia militer tapi memang mumpuni di bidangnya, mengetahui dan mungkin ada pengalaman nggak masalah, tapi ini nggak ada sama sekali. Jadi apakah ini tidak berdasarkan the right man, the right place? Kalau kita kan ya tinggal tunggu kehancurannya aja ini, Pak. Iya, makanya karena itu Mbak Ulfi. Jadi koncoisme ini memang oke ya, Mm-mm. kita bisa tolerir Ya, koncoisme atau kolusi yang positif, ya, asal temannya itu dia punya kapasitas dan kompetensi di bidangnya gitu loh. ya, Kalau tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi dan kapabilitas dalam dunia penerbangan, seperti Pak Glenn, ini kan orang mengkhawatirkan, ini jangan-jangan nanti PT Garuda Indonesia dengan kode sahamnya GIAA itu akan makin terpuruk gitu. Karena ini kan artinya Pak Glenn ini kan dia harus belajar lagi soal penerbangan, bisnis pesawat, ya. bisnis maskapai seperti apa. Belum operasionalnya, belum security-nya. Jadi banyak itu walaupun Garuda, walaupun Dirut dia harus pelajari itu walaupun sedikit. Nah, itu kan kalau orang tidak mulai dari nol lagi kan jadi penyesuaiannya lama gitu. Iya. Sementara Garuda ini sudah banyak persoalan dan tantangannya gitu. Nah, ini kan kalau kita bandingkan misalnya dengan Singapore Airlines ya, negara yang kecil dengan penduduk yang juga sedikit, tapi dia punya perusahaan penerbangan yang sudah mengglobal seperti SQ itu kan orang sudah trust, sudah percaya dengan penerbangan itu karena faktor pelayanannya, on time schedule-nya, lalu security-nya gitu. Iya. Nah, ini karena itu dikelola oleh orang-orang profesional, baik yang di bidang operasional, direktur operasionalnya maupun direktur keuangannya gitu. Jadi seharusnya BUMN yang sekarang di bawah Danantara itu harusnya dikelola lebih profesional. Saya mengira dulu sebelumnya ya, dengan dihapuskannya lembaga BUMN menjadi BP BUMN kemudian diganti oleh Danantara, di mana semua perusahaan-perusahaan BUMN termasuk Garuda di bawah Danantara itu akan dikelola secara profesional dan mengutamakan meritokrasi. Tapi kenyataannya ternyata masih ada koncoisme begini. Jadi agak paradoks menurut saya, agak bertolak belakang. Iya. Artinya antara misi dengan realitanya. Gitu Mbak Ulfi. Baik. Pak, pelik sekali kayak permasalahan Garuda nih Pak ya. Kenapa dari sudah beberapa ganti pejabatnya, direkturnya, tetap aja masih permasalahan ini Pak? Ya, kalau dari persoalan dari waktu ke waktu yang menyelimuti Garuda ini, problemnya antara lain misalnya dalam hal pengadaan pesawat. Itu kan harus leasing, ya, terutama pesawat-pesawat Boeing ya. Nah, bahkan ada mantan dirut Garuda yang sudah terkena pidana juga, dihukum. Misalnya Pak Emir Syahsatar. Padahal Pak Emir Syahsatar, dia background-nya di bidang finansial dan pernah lama di Citibank, di Bank Niaga. Tapi tetap aja. Nah, ini karena ada intervensi dari eksternal. Garuda itu seringkali intervensi misalnya dari oknum-oknum anggota DPR yang minta keistimewaan. Itu banyak cerita dari mulut ke mulut orang-orang tertentu yang terkait dengan kepentingan kekuasaan elit politik, seringkali menjadikan Garuda sebagai fasilitas untuk dia bepergian atau segala macam. Nah, itu kan harusnya di era seperti sekarang itu nggak ada lagi gitu. Jadi pesawat itu dia harus on time dengan pertama keselamatan. Jadi setiap pesawat yang akan terbang betul-betul harus dicek and recheck kelengkapannya, kesiapan dari alat pendukungnya, alat komunikasinya dan yang lainnya. Dan termasuk dia harus on time. Jangan sampai misalnya keberangkatan ditunda hanya gara-gara ada penumpangnya pejabat yang terlambat datang misalnya. Nah, itu bisa mengurangi kinerja maskapai itu, mengurangi kepercayaan masyarakat juga gitu. Sayang. Jadi dulu tuh Garuda kan punya anak-anak perusahaan juga. Ada dalam hal maintenance ya.
ada Garuda Maintenance, itu bagus tuh. Jadi Garuda Maintenance itu tidak hanya memelihara, memperbaiki pesawat-pesawat Garuda, tapi juga dia menerima pesawat-pesawat dari maskapai yang lain. Kemudian PT Garuda juga punya anak perusahaan yang khusus mengurus soal catering, Mbak. Ya. Kan coba Mbak Aerofood Ulfi ya. kalau naik Garuda kan. Aerofood ya. Iya, Aerofood. Betul. Kalau naik Garuda kan menu makanannya tuh terasa istimewa gitu ya, dengan tetap menyajikan makanan masakan Nusantara misalnya gitu. Nah, itu salah satu keunggulannya. Tapi ya itu ada persoalan lain, misalnya tentang pesawat seperti itu. Nah, itu yang harus menjadi catatan dari Direktur Utama Garuda yang baru gitu. Jadi jangan sampai persoalan-persoalan lama di PT Garuda terulang kembali di direksi yang baru sekarang ini. Gitu, Mbak Ulfi. Baik. Pak, tapi seberapa optimiskah kita ataupun semuanya yang memang biasa menggunakan Garuda ataupun yang lainnya dengan kinerja Garuda saat ini di bawah pimpinan yang baru ini, Pak? Ya, memang secara umum kalau penumpang kan tidak tahu menau ya tentang siapa di balik manajemennya, siapa direksinya. Yang penting citra Garuda sekarang ini walaupun harga tiketnya mahal, tapi orang punya trust bahwa Garuda itu secure gitu dan on time. Nah, itu dulu. Itu yang jadi modal dasar kepercayaan dari masyarakat. Nah, jangan sampai misalnya ganti dirut, kemudian ada problem baru dalam pelayanan kepada penumpang. Kan dalam hal servis itu Garuda itu kan termasuk yang unggul juga, Mbak. Iya, benar. Sama kalau dalam dunia perbankan itu pelayanan atau servis yang diberikan oleh BCA misalnya. Itu kan masyarakat umum itu udah tahu pelayanan atau servis dari BCA itu bagus, mulai dari satpam sampai di front office-nya. Ini juga Garuda harusnya gitu. Mulai dari counter, orang lagi handling tiket atau bagasi, itu sudah melihat si petugasnya itu harus memperlihatkan aura melayani. Bahwa inilah pelayanan khas Garuda gitu kan. Itu semua penumpang harus diberlakukan sama, baik penumpang eksekutif, bisnis maupun ekonomi. Nah, jadi itu yang harus dijadikan modal dasar dari Garuda. Kedua soal security tadi, kemudian soal on time performance gitu. Kalau itu semua terpenuhi, maka tingkat kursi ya, load factor istilahnya, load factornya itu tingkat keterisian kursi di pesawat itu akan penuh terus. Artinya orang Garuda akan menjadi favorit dari penumpang. Gitu. Jadi pernah waktu itu banyak kejadian pesawat Lion atau Adam Air waktu itu kecelakaan. Orang akhirnya pindah ke Garuda kan kayak gitu. Atau misalnya banyak terlambat gitu kan. Tapi kan kenapa terlambat? Karena tiketnya murah gitu. Jadi orang dibilang ada harga, ada mutu gitu. Jadi kalau harganya tiket murah, ya mutu pelayanannya seperti itu. Makanya kalau mau yang prima, ya beli tiket yang mahal, ya Garuda. Nah, jadi itu suka tidak suka itu sudah tertanam dalam mindsetnya publik sekarang ini. Benar. Nah, yang positif dari Garuda hal seperti itu jangan sampai luntur hanya gara-gara sosok. Menurut saya sekali lagi dia tidak punya track record di dunia pesawat, ya. Punya penerbangan di dunia maskapai gitu loh. Ini sangat disayangkan gitu. Jadi seharusnya Pak Prabowo kalau dia ingin menolong temannya yang satu angkatan di Akmil atau siapapun, jangan ditempatkan di perusahaan-perusahaan publik yang berkaitan dengan pelayanan umum, pelayanan kepada masyarakat. Ini kan BUMN Garuda itu kan sangat rentan kalau ada kejadian apa-apa, rentan untuk dibicarakan secara luas di masyarakat, baik positif maupun negatifnya gitu loh. Jadi harus orang yang di situ tuh orang-orang yang tadi saya sebutkan harus betul-betul punya kapabilitas dan kompetensi di situ dan punya pengalaman gitu loh. Jadi kalau sekarang kan aduh harus belajar lagi nih, Pak Glenn Kairupan itu.
Ya. Gitu. Saya pernah ketemu soalnya dengan Pak Glenn itu waktu saya masih aktif sebagai wartawan. Iya. Artinya untuk kenal aja gitu. Dan memang dia ini murni apa namanya tentara murni gitu. Jadi di usia waktu itu masih 60-an lah ya. Mhm. Dia masih kemana-mana masih nyopir sendiri itu. Dia bilang untuk mengurangi pikun katanya. Oh. Jadi sebagai tentara oke ya. Ya. Tapi saya belum dalam hal penanganan terhadap manajemen Garuda saya masih meragukan lah dia Iya. punya kemampuan atau tidak. Baik. Gitu, Mbak Ulfi. Baik. Pak Glenn ini ketika pensiun sampai sekarang sebelum menjabat sebagai dirut, ini apa kegiatannya? Apa punya bisnis, mengelola sebuah manajemen keuangan atau apa ini, Pak? Saya kira sih kalau di manajemen keuangan yang sifatnya publik atau di perusahaan publik nggak ada ya sepanjang pengetahuan saya. Iya. Kecuali mungkin dia mengelola yayasan atau apa, ya bekerja sama dengan Pak Prabowo gitu. Saya nggak tahu juga gitu ya. Nanti saya cari tahu lah kenapa sampai latar belakangnya Pak Glenn sampai ditunjuk jadi dirut Garuda. Iya. Kan kalau dia punya pikir kenapa gitu. Sayang sekali kalau misalnya dia katakanlah dia dipercaya untuk mengelola sawit-sawit, kan ada sawit-sawit yang diambil alih negara kan sekarang dikelola oleh Agrinas kan. Iya. Itu banyak tuh di situ purnawirawan TNI juga di situ yang dikaryakan untuk mengelola itu. Nah, itu kan kalau itu tidak berkaitan dengan publik ya, tapi dengan produk perkebunan yang akhirnya menghasilkan minyak goreng dan segala macam. Nah, itu pun dituntut profesional juga. Nah, tapi kalau Garuda ini banyak orang ngelihat gitu. Banyak orang yang artinya pengamatannya tuh lebih tajam ke Garuda karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat secara langsung, Mbak. Melayani tiket, jadwal penerbangan segala macam. Nah, itu performan atau kinerja positif Garuda di bidang itu harusnya dipertahankan dan ditingkatkan gitu loh. Karena ini kan kalau perusahaan penerbangan ini menyangkut juga standar penerbangan internasional juga. Jadi jangan sampai prestasi yang sudah diraih Garuda di dalam pelayanan atau security itu menurun dengan adanya dirut Garuda yang baru ini. Gitu Mbak Ulfi. Ya, kalaupun selama masa pensiun tersebut mengelola sebuah perusahaan di bidang keuangan finansial, is okay, nggak masalah ya Pak ya. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain, misalkan hanya berkegiatan di rumah, ya susah juga mau bagaimana ya Pak. Iya, itu makanya Mbak. Jadi jadi banyak yang harus dipelajari lebih dulu oleh Glenn Kairupan, mempelajari Garudanya, mempelajari bisnis pesawat, bisnis penerbangan, dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekarang ada di Garuda. Itu saya kira tantangannya. Dan harusnya ini DPR yang menjadi counterpart, kalau nggak salah Komisi 4 ya, yang menjadi mitranya dari Garuda, juga harus kritis ini dengan kehadiran Glenn Kairupan ini. Jadi jangan sampai menurunkan kinerja yang sudah dicapai oleh Garuda selama ini. Gitu Mbak Ulfi. Baik. Terima kasih Pak Cahya sudah berbincang bersama Dakta. Kita berdoa saja semoga ini Garuda bisa dinikmati bukan kalangan atas aja Pak ya. Semuanya bisa menjangkau ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan begitu Mbak Ulfi. Iya, baik, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media di hari ini bersama wartawan senior Cahya Gunawan.